Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Kejari Balikpapan mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan. 12 orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Berikut informasinya. Dugaan tindak pidana korupsi yang terendus Kejari Balikpapan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Praktik ini juga diperkirakan telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kasipitsus Kejari Balikpapan Oktario Hutapea mengatakan pihaknya telah memanggil 12 orang saksi yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pemberian izin pelabuhan atau jeti batubara di kawasan Pelabuhan Peti Kemas dari PT Karyangau Kaltim Terpadu atau KKT kepada PT KC Berkah Alam atau KBA. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yakni adanya aktivitas bongkar muat batubara yang dilakukan. Hal ini merupakan aktivitas di luar kewenangan yang diberikan sebagai terminal peti kemas. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasipitsus bahwa penyalahgunaan wewenang ini pertama bahwa terminal Kaltim Karyangau terminal ini perizinannya khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan khusus untuk terminal peti kemas, ya. Namun pada pelaksanaannya ini digunakan juga untuk bongkar muat curah padat batubara, ya. Dan dalam pelaksanaannya ini ditunjuklah PT KBA atau Kaltim KC Berkah Alam, ya, di mana dalam proses pelaksanaannya ini banyak hal yang tidak dipenuhi tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapan ketentuan seperti perundang-undangan maupun peraturan menteri, ya kan, seperti cara-cara untuk penunjukan tarif dan sebagainya, di mana pada pelaksanaan ini sangat-sangat menguntungkan PT KC Berkah Alam ini dan potensi keuangan negara yang harusnya masuk ke negara dalam hal ini Pelindo 4, di mana anak perusahaannya adalah KKT, itu sangat-sangat minim sekali, ya kan, dan diduga ini menguntungkan pihak ketiga ini, kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, stakeholdernya di sini dalam prosesnya tentu ada peran daripada KSOP kelas 1 Balikpapan, ya kan, seperti itu. Nah, nanti di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan fokus untuk mengkerucut sehingga nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sini akan kita segera tindak lanjuti, ya kan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu sih. Pihak Kejari berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini dalam waktu dekat. Pihaknya juga telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk segera menetapkan status tersangka. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sebanyak 379 orang warga binaan rumah tahanan Balikpapan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Balikpapan. Sebanyak 2 TPS di Rutan Balikpapan. Berikut informasinya. 379 warga binaan yang memiliki hak suara menyalurkan hak suaranya pada Pilkada Balikpapan. Pencoblosan dilakukan di Aula Rutan dengan 2 TPS, yakni TPS 44 dan 45. Pencoblosan dilakukan sejak pukul 7 pagi dengan penerapan protokol kesehatan. Pemilihan kepala daerah di rumah tahanan negara ini juga diawasi dengan ketat oleh Panwaslu. Ada 2 tahapan yang dilakukan, yakni pemilih yang mengutamakan undangan dan pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk Balikpapan. Ini untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada pada hari ini jumlahnya 656 orang. Akan tetapi yang mempunyai hak pilih yaitu sebanyak 379. Yang tidak punya hak pilih yaitu 277. Dan kebetulan
TPS yang ada di rutan ini ada 2, TPS 44 dan 45. Pak, animo masyarakat binaan di sini Pak, bagaimana Pak? Dari Alhamdulillah Bapak? Semuanya menyalurkan hak suaranya karena mereka sudah kami sampaikan ketika mereka punya hak wajib untuk menyampaikan karena satu suara sangat penting untuk kemajuan Kota Balikpapan. Hingga saat ini warga binaan Rumah Tahanan Negara Balikpapan sebanyak 656 orang. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pilkada serentak di Kota Samarinda berjalan lancar meski belum ada perhitungan resmi dari KPU. Namun pasangan Andi Harun Rusmadi Wongso diumumkan menang tipis oleh lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat atau quick count. Suasana gembira terjadi di posko Andi Harun Rusmadi. Sejumlah simpatisan merayakan kemenangan setelah lembaga survei jaringan isu publik bekerjasama dengan LSI Deni JA mengumumkan hasil quick count atau perhitungan cepat. Pasangan Andi Harun Rusmadi hasil quick count memperoleh 35,6% dengan pesaing terdekatnya pasangan Zairin Zain Sarwono memperoleh 34,3%. Sedangkan pasangan Barkati Darlis Patalongi memperoleh 30,1%. Data masuk 100%. Di akhir memang karena trafiknya padat, biasa data agak tersendat, tapi alhamdulillah udah 100% dan dengan partisipasi pemilih di angka 49,11%. Ini tentunya juga satu hasil yang sebenarnya kurang menggembirakan ya, karena partisipasinya rendah. Kalau kita berkaca pada pilkada di Samarinda 5 tahun ke belakang itu di angka 50,sekian%. Memang hampir sama sih dari tiap pilkada di Samarinda di angka sekitar 50%. Dari 100% data yang masuk sudah bisa dilihat bahwa untuk pasangan Pak Andi Harun dan Pak Rusmadi Wongso hasil quick count kami antara LSI dan CIP di angka 35,64%. Dan Pak Zairin Zain dan Pak Sarwono di angka 34,30% dan pasangan Pak Barkati dan Pak Darlis Patalongi di angka 30,06%. Artinya ada selisih tipis antara pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 3 di angka sekitar 1,34% ya. 1,34%. Jadi memang ini tipis sekali selisihnya. Ini mungkin agak mengejutkan ya bagi siapapun tentunya di Samarinda, karena di beberapa survei mungkin termasuk survei kami kemarin seminggu yang lalu kita rilis survei yang kita lakukan di bulan November, surveinya di akhir November itu masih unggul, ada selisih yang masih jauh antara pasangan paslon nomor 2 dengan nomor 3 dan nomor 1. Waktu itu pasangan nomor 1 dan nomor 3 selisih di margin of error saya sampaikan memang bisa jadi berubah posisi dan ternyata terbukti, dan perubahan posisi itu juga cukup mengejutkan. Kenapa? Karena ada penambahan suara yang cukup signifikan di pasangan nomor 3 yaitu Pak Zairin Zain dan Pak Sarwono. Saya melihat ini bisa jadi yang pertama pasangan Pak Zairin Zain dan Pak Sarwono beserta para pemilihnya muncul semangat, tambah semangat semakin besar di akhir-akhir. Kenapa? Karena hampir semua survei memperlihatkan mereka ada di paling 3 urutan. Itu mungkin yang menjadi pelecut dan lainnya juga bisa jadi. Meski dalam suasana gembira, namun Andi Harun mengingatkan para pendukungnya, hasil yang resmi adalah hasil real count dari KPU Samarinda.
Andi Harun optimis hasil akhir dari real count tidak banyak berubah dari hasil quick count yang dilakukan timnya. Sementara pasangan lainnya, Zairin Zain dengan Sarono juga menggelar pertemuan pers sore harinya. Pasangan dari jalur independen ini juga mengaku masih optimis memenangkan Pilkada Kota Samarinda berdasarkan perhitungan yang dilakukan internal timnya. Tim Kaltim TV, Hardin dan Ahmadi melaporkan. Wajah baru, harapan baru, begitulah yang diinginkan masyarakat Kalimantan Timur adanya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Salah satu organisasi perangkat daerah yang diharapkan itu adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini dipercayakan kepada Kristianus Beni. Bagi masyarakat Kaltim, isu krusial sektor pertambangan saat ini adalah lubang tambang dan illegal mining. Dua isu dari pertambangan batu bara itu tidak pernah tuntas, meski sudah silih berganti gubernur maupun pejabatnya. Pekan tadi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim diisi oleh wajah baru. Dia adalah Kristianus Beni, dilantik oleh Gubernur Kaltim Isra Nur bersama 10 pejabat eselon 2 lainnya. Usai pelantikan, wartawan langsung mewawancarai Kepala Dinas ESDM Kaltim yang baru. Dia mengakui adanya dua isu penting itu dan akan membenahi. Ya mungkin terkait sama korban lubang tambang, ya memang itu tadi sudah saya sampaikan, itu semuanya kan tidak hanya SDM saja, bahkan keterlibatan semua para pihak, baik yang dari provinsi juga dari kabupaten kota dan termasuk aparat hukum. Nanti kita akan duduk bersama, kita carikan solusi baik yang memang sudah tindak pidana, akan kita tindak pidana lah. Sebagai catatan, ada ratusan lubang tambang batubara di Kalimantan Timur. Lubang tambang itu ditinggal begitu saja setelah pengusaha mengeksploitasi batu bara. Akibatnya, sampai bulan September 2020 lalu, setidaknya ada 39 orang mati tenggelam. Sedangkan isu illegal mining tidak kalah ironinya. Dari puluhan laporan masyarakat adanya aksi illegal mining di berbagai daerah, penegakan hukum tidak berdaya. Bahkan, kasus-kasus illegal mining yang sudah ditangkap aparat hukum dan sudah dinyatakan ada tersangka tidak sampai ke pengadilan. Sekarang ini kan yang kita ketahui bersama, pasca Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 2020, kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Karya nomor berapa itu, 35 ya berapa ya. Lalu kemudian memang dari situ ada beberapa item yang memang kebijakan dari pemerintah daerah yang sebelumnya ada ditarik sama ke pusat. Nah itu memang harus kita kondisikan lagi memang kalunya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya termasuk yang royalti, PNBP semua itu bisa kita dapat kembali, karena memang tugas saya memang agak berat, karena di saat ini memang kita dari pemerintah Kalimantan Timur memang perlu banyak mencari sumber-sumber PAD dari bidang SDM, karena selama ini memang SDM ini untuk Kalimantan Timur cuma cukup besar ya, sekitar 40%. Akankah Kristianus Beni mampu membenahi kasus-kasus pertambangan di Kaltim? Kita tunggu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru Pak, seperti apa? Kita pasti amankan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut terilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta 1 poket sabu seberat 2 gram. Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan. BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya. Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi. BNN secara utuh, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNNK Kota Balikpapan, dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai, juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi. Dan rekan-rekan bisa lihat, beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita dan apa yang dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 ini memang peran kita bersama. Ya. Dan tentunya ini kita sangat antisipasi di akhir tahun 2020 ini, terutama dalam penggantian tahun, ya banyak orang memanfaatkan celah ini. Nah, kita buktikan ini ekstasi. Kita tahu bahwa ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Beda dengan sabu-sabu itu digunakan di rumah-rumah. Karena ini ditelan, minum air putih, selesai. Berapa butir Pak yang diamankan? Ini adalah
banyak sekali, dan ini adalah pengungkapan terbesar. Ini adalah 925 butir. Tidak cukup di situ, juga ada beberapa gram sabu-sabu, dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka, perbuatan ini bukan yang pertama. Sementara itu, pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja. Tergiur dengan upah 10 juta, FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut. Diakui FA, paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya. Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun. Berapa kali sudah ngambil, Mas? 2 kali. 2 kali. Apa mau, Mas? Kenapa, Mas? Karena kebutuhan, Pak. Yang pertama kali sudah terima upah, Mas? Sudah. Yang kedua kalinya ini? Belum. Yang pertama berapa, Mas, diupah? 10 juta. 10 juta. Kenapa mau beli ekstasi ketimbang sabu-sabu, Mas? Saya cuma ditawarin ini. Disuruh jemput. Di mana jemputnya, Mas? Di Tiki. Oh, di Tiki. Atas perbuatannya, FA disangkakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.